Perkenalkan, nama saya Nursyada. Saya dari kampus Universitas Evarina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview satu buah buku yang berjudul Literasi Multimodal, Teori, Desain, dan Aplikasi. Adapun penulis dari buku yang akan saya review yaitu Sahiruddin dan kawan-kawan, memiliki 9 bab. Nah, di bab yang pertama yaitu konsep literasi multimodal. Di bab yang kedua yaitu desain dan pengembangan literasi multimodal. Di bab yang ketiga yaitu pembelajaran literasi multimodal dengan teks print dan teks digital. Di bab yang keempat yaitu framework literasi multimodal. Di bab yang kelima yaitu praktik literasi multimodal. Di bab yang keenam ada asesmen dalam literasi multimodal. Di bab yang ketujuh pengembangan kompetensi literasi multimodal. Nah, di bab yang ke-8 yaitu ada riset bidang multimodal. Di bab yang terakhir ada literasi digital dan anti hoax. Oke guys, langsung saja kita masuk di bab yang pertama. Nah, di bab yang pertama ini membahas tentang konsep literasi multimodal. Yang pertama itu pentingnya pengembangan literasi multimodal. Di zaman digital saat ini, generasi milenial atau Z sudah mulai terbiasa mengekspresikan gagasan dan maknanya lewat teknologi multimodal digital seperti video dan media lainnya. Setiap individu yang memiliki akun media sosial cenderung lebih nyaman dalam mengekspresikan pandangan dan membagi karyanya lewat bentuk-bentuk karya multimodal ke publik. Profesor John Potter dan Julian McDougall, pakar bidang media, digital, dan pendidikan, menyebutkan bahwa anak muda zaman sekarang memiliki kecenderungan sangat banyak membaca karya teknologi digital multimodal. Hal ini terbukti dengan banyaknya waktu yang dihabiskan mereka untuk membaca media sosial di telepon smartphone mereka. Dengan demikian, pemaknaan dengan bahasa dan sumber multimodal lainnya menjadi hal biasa saat ini. Kita mungkin telah terbiasa secara intuitif untuk mencari teks yang eye-catching dan gambar yang menarik dan memfokuskan pada unggahan menarik perhatian publik. Di saat yang sama, aplikasi media sosial saat ini memungkinkan kita mengunggah foto dan video serta melakukan pengeditan dengan tujuan menunjukkan jati diri secara maya atau digital melalui platform media sosial. Dengan kebiasaan berbasis multimodal digital tersebut, pembelajaran membaca tidak bisa lagi hanya mengacu ke satu sumber meaning making dari linguistik atau bahasa yakni teks, sehingga yang perlu melibatkan sumber-sumber pemaknaan multimodal seperti audio, visual, dan video dan lainnya. Nah, yang kedua itu integrasi literasi multimodal. Di kelas bahasa integrasi literasi multimodal dalam pengajaran bahasa tidak akan bisa dilakukan di sekolah, kelas, dan negara jika tidak mengedepankan adaptasi konteks dan orang-orangnya. Siswa di sekolah menengah dan mahasiswa universitas sekarang dituntut untuk dapat menunjukkan pemahaman analitis dan kritis tingkat tinggi dari teks multimodal karena mereka sering diminta untuk mendiskusikan dan menafsirkan fiksi, bergambar, gambar, film, materi buku, kursus, situs web, pembelajaran digital material, dan lingkungannya sendiri. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pengetahuan tentang multimodalitas sangat penting bagi calon guru dengan harapan bisa lebih mengandalkan suara, gerak tubuh, dan tubuh mereka untuk membuat makna dan mereka didorong untuk menyampaikan pelajaran mereka melalui papan tulis dan alat digital. Dalam titik ini, kemampuan dan keterampilan literasi multimodal menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi, terutama pada kolektivitas penggunaan digital saat ini. Nah,
sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu desain dan pengembangan literasi multimodal. Yang pertama itu ada proses pemerolehan pengetahuan. Proses pengetahuan dalam literasi multimodal melibatkan 4 tahapan, yaitu experiencing, conceptualizing, analyzing, dan applying. Dengan mengikuti pendekatan elektik untuk peningkatan literasi multimodal, guru harus memikirkan gerak strategisnya dalam mengikuti 4 poin tersebut, walaupun tidak bersifat harus berurutan. Yang kedua yaitu proses-proses belajar dalam literasi multimodal. Proses-proses pembelajaran ini bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam pengajaran multimodal di kelas untuk mendukung peningkatan kemampuan interpretasi makna di teks multimodal. Yang ketiga yaitu metabahasa pedagogi. Pedagogi metabahasa merupakan sumber bagi guru dan pembelajar untuk berpikir dan berdiskusi tentang teks multimodal dengan cara memberikan kosakata yang berhubungan dengan tema dan topik sehingga mereka bisa memahami makna yang terkandung di teks multimodal. Pedagogi metabahasa merupakan jenis bahasa konseptual yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Metabahasa ini harus bisa membantu pembelajar dalam melakukan analisis kritis yang kompleks terhadap teks pemaknaan multimodal. Dengan demikian, pedagogi metabahasa harus didasari teori kuat dan berorientasi praktis untuk pengajaran dan pembelajaran. Penjelasan metabahasa harus sesuai dengan umur pembelajar dengan profil mereka. Yang keempat yaitu desain literasi multimodal. Dalam proses belajar, desain pembelajaran literasi multimodal berdasar pada framework desain pembelajaran yang diajukan New London Group 1996 dan Profesor Koch dan Kalansis 2015 yang melibatkan 4 proses pengetahuan seperti experiencing, conceptualizing, analyzing, dan applying. Dan keempat aspek tersebut mendorong guru untuk mendesain aktivitas pembelajaran dalam 4 fase proses belajar seperti encountering, exploring, evaluating, dan expressing yang mengacu pada dimensi afektif, kognitif, kritikal, dan embodied learning domains. Proses pembelajaran tersebut menjelaskan fokus pembelajaran, strategi, dan keterampilan dalam pembelajaran pada pencarian makna multimodal dan mendukung pembelajaran literasi multimodal. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu pembelajaran literasi multimodal dengan teks print dan teks digital. Yang pertama itu literasi multimodal dengan teks print. Teks selalu memberi informasi dan pesan kepada pembaca. Teks itu sendiri dalam hal ini selalu dipandang mengandung multimodal karena ekspresi makna tidak hanya lewat kata-kata, namun juga unsur lainnya yang terlibat dalam kata-kata tersebut, seperti font, ukuran, dan warna yang digunakan. Makna formalitas teks, mode dan style sebuah teks dapat diungkapkan melalui pilihan-pilihan sumber-sumber semiotik tersebut. Seiring dengan sifat teks yang penuh dengan multimodal, teks tersebut adanya fokus hanya ke pengembangan literasi ke bahasa menjadi sangat kurang dalam membantu pembelajar dalam mengembangkan kemampuan mereka berinteraksi dan memaknai sebuah sumber komunikasi di sekitar mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran literasi multimodal dengan teks digital. Hampir semua anak didik sekarang sudah memiliki smartphone, iPad, atau laptop untuk mengakses informasi, menonton YouTube, dan platform pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Kehadiran e-book dan media pembelajaran digital telah membuat generasi saat ini memiliki gaya pembelajaran digital. Keberadaan anak didik
yang bisa aktif di media sosial dan berhubungan secara daring dengan teman sejawatnya adalah fakta bahwa anak didik sekarang sudah terbiasa berhadapan dengan mengunggah image, video, dan sumber multimodal lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu framework literasi multimodal. Literasi pada awalnya didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangan literasi, konsep kemudian diperluas dalam beberapa keadaan, sehingga tidak sekedar menggambarkan kemampuan membaca dan menulis seseorang. Literasi di milenium baru tidak hanya mencakup membaca dan menulis, kontekstualisasi sosial, atau berbicara bahasa tubuh dan kemahiran praktis, tetapi juga mendengarkan kemampuan teknis. Literasi kemudian berkembang menjadi beberapa jenis literasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Salah satunya ialah literasi multimodal. Praktik literasi multimodal dalam konteks pembelajaran bahasa menjawab kebutuhan akan pedagogi EFL yang mempertimbangkan dimensi sosial dan politik yang kompleks dari pembelajaran bahasa asing. Banyak guru yang masih patah semangat untuk mempraktikkan literasi kritis karena banyaknya tantangan yang mereka hadapi. Di sini kami menguraikan kerangka kerja praktis yang dapat membantu guru menavigasi kompleksitas praktik literasi multimodal dalam konteks pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu praktik literasi multimodal. Yang pertama yaitu bentuk teks multimodal. Teks berbasis cetak dan digital menggunakan lebih dari satu mode atau sumber semiotika untuk merepresentasikan potensi makna disebut sebagai teks multimodal. Mode didefinisikan sebagai sumber semiotika yang dibentuk secara sosiokultural dalam penciptaan makna. Contoh berbagai mode termasuk fotografi, patung, lukisan, dan puisi. Setiap mode menunjukkan kompleksitas teks multimodal dengan menggunakan berbagai sumber semiotik. Buku cerita bergambar misalnya merupakan contoh teks multimodal yang kedua, yaitu praktek kegiatan literasi multimodal. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai perspektif teoritis untuk menafsirkan teks multimodal. 8 elemen analitis berikut dibangun sebagai bagian dari kerangka perorganisasian pendekatan pembelajaran untuk memahami gambar visual dan teks multimodal. Oke guys, sekarang kita masuk ke bab yang ke-6. Nah, di bab 6 ini ada asesmen dalam literasi multimodal. Yang pertama yaitu jenis aktivitas multimodal. Ada berbagai macam aktivitas multimodal yang bisa disajikan ke siswa. Salah satunya adalah dengan membuat siswa bekerja dalam sebuah proyek pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL adalah salah satu metodologi pendidikan yang mendorong pemikiran kritis dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Hal ini mendorong siswa untuk memperluas pikiran mereka dengan mempromosikan pembelajaran berdasarkan proyek kehidupan nyata sambil memotivasi mereka dan membantu mereka meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan argumentasi. Beberapa aktivitas proyek siswa yang bisa dikerjakan dalam konteks pembelajaran multimodal, yaitu 1. Pembuatan majalah digital. Pembuatan majalah sekarang sudah banyak beragam jenis, salah satunya majalah dalam kemasan digital yang memadukan elemen visual dan digital. Penggunaan gambar, pemilihan desain akan membuat majalah memiliki daya tarik tersendiri. Proyek pembuatan majalah digital akan menjangkau khalayak luas dan bahkan bisa disebarkan melalui platform media sosial sehingga
Manajemen yang dihasilkan dari pembaca yang aktif akan lebih banyak dan masif. Jika sebelumnya majalah cetak harus dibeli, maka keberadaan majalah digital akan memudahkan pembacanya tanpa harus membeli, hanya tinggal mengunduh pada tautan yang disediakan. 2. Iklan. Kegiatan bisa berupa kegiatan yang memberikan kesempatan pada siswa bisa merencanakan kegiatan tur ke negara lain, yang mana beberapa siswa membuat iklan perjalanan wisata. Dalam proyek ini akan ada beberapa peran yang dilakukan siswa. Siswa yang membuat video tour, siswa yang membuat flyer perjalanan, siswa yang berperan sebagai agen tur perjalanan, dan siswa yang berperan sebagai customer yang akan memanfaatkan jasa perjalanan tersebut. 3. Poster. Siswa dapat membuat poster tentang topik tertentu dalam bentuk digital dan print. Misalnya, poster yang menyuarakan penyelamatan alam, misalnya usaha untuk mengurangi polusi dan pemanasan global. 4. Self introduction. Elemen multimodal diekspresikan siswa lewat beberapa narasi dan gambar print atau digital tentang dirinya sebagai usaha perkenalan, yang mana hal ini membuka elemen pertemanan sebagai sahabat pena. 5. Buku cerita. Buku cerita bisa memanfaatkan pengalaman membaca ekstensif siswa tentang apa saja buku dan novel cerita pendek yang sudah mereka baca, yang dikemas dalam sebuah narasi multimodal yang menggabungkan gambar dan cerita, video, dan visual. 6. Audio project. Project berupa kampanye yang dikemas dalam video dan audio akan menarik pembaca lebih karena disertai gambar, ilustrasi, dan audio. Siswa bisa mempromosikan pentingnya mengurangi sampah plastik, yang bisa mempromosikan gaya hidup anti sampah plastik dengan membuat video animasi sebagai bentuk edukasi masalah ini. Yang kedua yaitu kerangka penilaian multimodal. Kompleksitas penugasan multimodal dan kebutuhan akan kriteria penilaiannya bisa dijelaskan dengan memakai kerangka acuan. Siswa memerlukan dukungan untuk mengembangkan literasi penilaian multimodal yang melibatkan pembuatan makna dengan beragam sumber semiotik dan berbagai mode penguraian, rubrik, dan kriteria. Memahami hasil penilaian dan cara mencapainya, dan juga memahami proses ini sebagai dialog, bukan pengukuran yang tetap dan objektif. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bab yang ke-7, yaitu pengembangan kompetensi literasi multimodal. Yang pertama itu arah pengembangan kompetensi pembelajaran bahasa. Seseorang harus pasti dalam leksikon, tata bahasa, dan sintaksis, morfologi, dan fonologi bahasa agar mahir secara tata bahasa. Jenis kompetensi kedua disebut sebagai kompetensi sosiolinguistik, dan ini membutuhkan pengetahuan kerja tentang norma sosial serta norma wacana. Kami akan definisikan kompetensi strategis sebagai kemampuan untuk mengubah perilaku verbal dan non-verbal seseorang dalam menghadapi gangguan komunikasi. Yang kedua yaitu kompetensi komunikatif multimodal. Kerangka kompetensi komunikatif multimodal yang diusulkan mempertahankan kerangka kompetensi komunikatif dan menempatkan kompetensi multimodal di dalam lingkaran yang melingkupi enam kompetensi lainnya, yaitu gambar. 3. Posisi kompetensi multimodal di pusat diagram menunjukkan bahwa masing-masing kompetensi komunikatif lainnya bergantung pada lebih dari satu cara mengonstruksi makna, misalnya menggunakan bahasa secara efektif dalam konteks yang dimaksudkan memerlukan penggunaan gerak tubuh
atau alat bantu visual. Salah satu aspek dari kompetensi komunikatif multimodal adalah kebutuhan pembelajaran untuk menghadapi berbagai cara agar setiap mode mewujudkan makna kontekstualnya dengan cara yang unik. Hal ini menekankan bagaimana pembelajar dapat mengasah interpretasi multimodal mereka dan kemampuan pembangunan makna dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, pembelajar harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menafsirkan atau menghasilkan teks yang secara koheren menyampaikan makna yang sesuai dengan konteks dan budaya. Pembelajar harus menyadari bahwa mereka perlu menggunakan pengetahuan mereka tentang apa yang merupakan kohesi informasi dalam teks multimodal. Untuk mencapai hal ini, pembelajar harus juga dapat menerapkan pemahaman mereka tentang cara-cara di mana mode berbeda dapat mewujudkan sikap yang berlawanan dan serupa dalam batas-batas satu teks atau mempertahankan bentuk sapaan yang sama kepada halayak. Terakhir, dengan memahami bagaimana mode verbal dan visual, pembelajar dapat bekerja sama untuk menghasilkan makna yang menarik pada halaman atau layar gawai dan dapat menyusun makna dalam teks multimodal. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bab 8, yaitu ada riset bidang multimodal, yaitu arah dan area penelitian multimodal, sebuah sampel penelitian tentang perubahan dimensi pedagogi dalam ruang kelas dengan menggunakan komposisi multimodal berfokus pada dimensi sosial yang penting seperti hubungan kekuasaan, wacana kelas, situated practice, transformed practice, waktu, ruang, dan teks, dan makna arsitektural dari ruang sosial dan bangunan. Penelitian tersebut membahas masalah kesetaraan dan marginalisasi yang mendalam secara historis untuk kelompok tertentu yang tidak diperbaiki dengan memperkenalkan bentuk desain multimodal yang kuat dalam kurikulum. Kelompok yang kurang beruntung secara sosial ekonomi memiliki tingkat akses yang sangat berbeda ke sumber daya semiotik, mode, dan bahan komposisi tertulis daripada kelompok diistimewakan secara ekonomi. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mengamati tugas bahasa dengan tugas multimodal dapat mengalihkan perhatian pembelajar bahasa dari tujuan mereka dalam mengembangkan kompetensi bahasa, atau setidaknya ini adalah area yang perlu diselidiki. Namun penelitian menggunakan versi multimodalitas menunjukkan beberapa temuan tentang tugas menulis multimodal yang memfasilitasi perkembangan bahasa. Misalnya menyelidiki bagaimana pembelajar perguruan tinggi di Amerika Serikat merevisi teks setelah membuat poster digital atas teks mereka sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan membuat poster multimodal meningkatkan penyampaian pesan dari teks yang dibuat. Di samping itu, meminta pembelajar sekolah menengah di Belanda untuk membuat situs web dan menggunakan desain pretest dan posttest. Penelitian mengungkapkan bahwa penulisan multimodal berkontribusi dalam mendorong perkembangan bahasa dalam wacana tertulis, misalnya kompleksitas, akurasi, dan kelancaran, dan dampak penulisan multimodal terhadap peningkatan bahasa. Oke guys, selanjutnya kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab 9. Isinya yaitu literasi digital dan anti-hoax. Pendahuluan. Seiring kemajuan literasi yang terus berkembang yang ditandai dengan kemajuan di bidang literasi digital,
media informasi dan teknologi yang mutakhir, maka informasi dapat menyebar lebih cepat dan masif sifatnya dalam hitungan detik, dan terkadang kurang memiliki filter untuk mengatasi gempuran literasi digital dan media yang kian gencar ini. Maka kita sebagai warga negara yang baik selayaknya harus bisa membekali diri kita agar terbebas dari hasutan informasi palsu dan atau berita bohong atau hoax. Sebagai guru dan dosen, maka sudah selayaknya kita bisa menjadi penjembatanan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada siswa dan tahu mahasiswa kita untuk bisa menavigasi pengetahuan tentang literasi digital berupa kompetensi kita untuk bisa menganalisis sumber informasi yang kredibel, kemampuan menganalisis dan mengkritik teks atau memproses informasi, dan kemampuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi dengan baik. Selanjutnya yaitu literasi media. Literasi media merupakan keterampilan penting di abad ke-21. Literasi media bisa membantu kita membentuk kerangka pikir dan tindakan untuk mengakses, menganalisis, dan memproduksi pesan dalam berbagai macam platform media, baik media cetak dan digital, sehingga media sosial. Literasi media secara sederhana mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menjadi melek media. Keterampilan literasi media bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis dan kesadaran masyarakat terhadap media. Dengan cara ini, pengaruh media dapat dikendalikan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran media. Sebab, jika dibiarkan, dampak negatif media tidak hanya terkait dengan persoalan kognitif saja, namun terwujud dalam bentuk perilaku negatif dan memicu tindakan kriminal. Sebagai contoh pengaruh negatif media, seperti tayangan kekerasan yang dikemas dalam adegan game Smackdown, bisa menimbulkan pengaruh yang buruk bagi anak-anak yang meniru aktivitas tersebut sebagai kelaziman. Oleh karena itu, peranan dan pendampingan orang tua sangat perlu agar pemilihan tontonan dan konsumsi media untuk anak-anak bisa baik. Inti dari keterampilan literasi media ialah pemahaman terhadap peran media dalam masyarakat serta melatih keterampilan kita agar bisa secara kritis menganalisis, mengevaluasi informasi dan turut berkontribusi dalam menjaga nilai informasi tersebut. Literasi media bukan hanya sekedar usaha untuk menjaga diri kita terhadap informasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, literasi media ialah upaya melatih diri agar kita menjadi lebih kompeten dan kritis serta melek terhadap segala informasi yang muncul dari berbagai macam platform media, sehingga kita selaku konsumen media dapat mengendalikan interpretasi dan respons kita terhadap segala informasi yang beredar, bukan malah membiarkan interpretasi kita membutakan pandangan objektif kita. Literasi yang baik akan membuat kita teliti dan tidak mudah terpengaruh. Menjadi melek media bukan hanya sekedar mengetahui fakta atas isi media itu, tetapi lebih kepada belajar mempertanyakan dengan tepat apa yang kita tonton, baca, dan dengarkan. Kemajuan teknologi telah memberikan kita kesempatan pada kita untuk mengelola informasi itu dan memiliki platform media sendiri. Literasi media juga berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran etis dari segala pesan yang kita produksi dari media yang kita miliki, misalnya media sosial, dengan tetap memperhatikan dampak pada audiens yang membaca pesan kita. Yang ketiga yaitu
Literasi media kritis. Literasi media ini kemudian berkembang menjadi keterampilan literasi media kritis di mana publik tidak hanya mengkonsumsi pesan yang disajikan oleh media, namun juga bisa menganalisis isi dari pesan yang diterima. Keterampilan komunikasi dan literasi media kritis tidak bisa diabaikan di era informasi digital dan kemajuan media ini. Kecanggihan teknologi dan ketersediaan media online saat ini memberikan akses informasi yang luar biasa. Dengan teknologi, maka pesan atau informasi dapat dengan mudah tersebar dalam hitungan detik saja. Di satu sisi hal ini menggantungkan karena orang akan mudah mengakses informasi di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain hal ini juga memberikan tantangan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Yang keempat yaitu kompetensi literasi media kritis dan pembelajaran di kelas. Siswa sebagai agen perubahan tentunya wajib memiliki pengetahuan literasi media yang memadai agar bisa bersaing dan bersinergi dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, mereka perlu memiliki kompetensi literasi media kritis, yaitu kompetensi atau kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menelaah kebenaran dari sebuah informasi digital dari media. Apakah banyaknya informasi digital di media digital dalam konteks pembelajaran, maka kemampuan ini bisa dilakukan dan diselipkan dalam urutan instruksi di ruang kelas. Kompetensi ini akan membuat siswa terbiasa berpikir kritis, mengevaluasi, dan terlibat aktif dalam diskusi dengan cara mengonstruksi media dengan cara memaknai dari informasi tertentu yang mereka dapatkan, serta menganalisis secara kritis informasi yang didapatkannya sehingga siswa akan bisa memutuskan apakah mereka akan mempublikasikannya di platform media tertentu atau tidak. Selanjutnya yaitu prinsip literasi media kritis. Konsep pemahaman dan produksi teks atau media merupakan kompetensi utama yang harus dikuasai oleh siswa dalam kaitannya dengan kompetensi literasi media kritis. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus membiarkan pemahaman akan keterampilan ini dengan mengintegrasikan dengan aspek literasi multimodal sehingga informasinya akan lebih mudah dipahami. Nah, itulah 9 bab dari buku Literasi Multimodal, Teori, Desain, dan Aplikasi. Kesimpulannya ialah literasi multimodal bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penggunaan berbagai mode komunikasi seperti visual, audio, dan digital. Pentingnya desain dalam penyampaian pesan dan penerapan literasi multimodal dalam pembelajaran membantu siswa untuk lebih kritis dan kreatif. Buku ini menekankan bahwa pengintegrasian pendekatan multimodal dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa, mempersiapkan mereka untuk dunia yang semakin kompleks dan terhubung. Sekian dari video saya. Terima kasih.